Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ernia. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang lokasi dan tata letak pabrik. Ikuti terus ya. Lokasi pabrik, mengapa lokasi dan tata letak pabrik itu penting? Nah, yang harus kita pahami adalah lokasi dan tata letak pabrik itu untuk menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien dalam bekerja, yang nantinya akan mendukung kegiatan operasional menjadi lebih ekonomis. Apabila infrastruktur memadai dan tersedia dengan baik, maka dapat menarik investor yang nantinya dapat menciptakan kawasan industri. Tujuannya supaya peningkatan pendapatan asli daerah meningkat. Nah, dalam penentuan lokasi pabrik ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor utama dan faktor khusus. Faktor utama sendiri terdiri dari beberapa kategori, yaitu penyediaan bahan baku, pemasaran atau marketing, utilitas yang meliputi bahan bakar, air, listrik, kemudian keadaan geografis dan masyarakat. Nah, semuanya itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik. Sedangkan faktor khususnya ada transportasi, tenaga kerja, buangan pabrik, dan pembuangan limbahnya, letak pabrik, dan karakteristik lokasi, serta peraturan perundang-undangan. Kita akan membahas satu persatu tentang masing-masing faktor tadi. Yang pertama adalah faktor utama, penyediaan bahan baku. Apa saja yang harus diperhatikan ketika menentukan lokasi pabrik berdasarkan penyediaan bahan baku? Yang pertama adalah letak dari sumber bahan baku. Apakah letak sumber bahan baku tersebut jauh atau tidak dari lokasi pabrik yang akan kita dirikan? Kemudian kapasitas sumber bahan baku, berapa lama bahan baku tersebut dapat mensuplai kebutuhan dari pabrik yang akan kita dirikan, dan seberapa keandalan dalam pengadaannya. Kemudian kualitas dari bahan baku yang ada, serta apakah kualitas ini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Dan cara untuk mendapatkan bahan baku, apakah caranya cukup mudah ataukah sulit. Dan yang penting adalah pengangkutannya, apakah akses pengangkutan dalam penyediaan bahan baku tersebut mudah atau tidak. Nah, dari faktor-faktor tersebut biasanya lokasi pabrik itu ditentukan dengan mendekati bahan baku, misalkan saja pabrik gula atau pabrik semen, ataukah lokasi pabrik itu mendekati konsumen. Nah, ini juga yang harus diperhatikan sebagai faktor utama pada penyediaan bahan baku. Kemudian faktor yang kedua adalah pemasaran atau marketing. Apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama adalah daerah marketing atau daerah di mana produk tersebut akan dipasarkan. Kemudian proyeksi kebutuhan produk pada masa yang sekarang dan yang akan datang. Jadi harus ditentukan dulu perkiraan kebutuhannya di masa yang akan datang seperti apa. Kemudian pengaruh persaingan dagang, artinya apakah di daerah tersebut kompetitornya tinggi, banyak, ataukah tidak, seperti itu ya. Kemudian jarak pemasaran dari lokasi dan bagaimana sarana pengangkutan untuk mencapai daerah pemasaran tersebut. Nah, lokasi pabrik didirikan itu harus memperhatikan lokasi pemasarannya atau daerah pemasarannya, dan yang utama selanjutnya adalah sarana angkutannya. Apakah sarana angkutannya mudah diperoleh
termasuk juga dengan jarak pemasaran dari lokasi tersebut. Kemudian faktor utama selanjutnya adalah tentang utilitas, sistem pendukung dari pengoperasian suatu pabrik. Apa sajakah yang termasuk di dalam utilitas ini? Ada air, listrik, dan bahan bakar. Nah, dalam penentuan lokasi pabrik, air, listrik, dan bahan bakar ini adalah pendukung kelancaran proses produksi. Kita akan membahas satu persatu tentang utilitas. Yang pertama adalah utilitas air. Kegunaan air di dalam industri itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah sebagai air proses, yaitu air yang biasanya digunakan untuk jalannya proses di dalam suatu pabrik ya. Kemudian air pendingin atau cooling water, jadi air yang digunakan sebagai media pendingin di dalam proses. Kemudian air sanitasi dan air umpan boiler. Tentu saja masing-masing kegunaan air ini memiliki karakteristik tertentu yang dipersyaratkan. Sumber air sendiri ada beberapa sumber, bisa dari air sungai, kemudian bisa dari air kawasan yang sengaja dibuat untuk penyediaan air di suatu kawasan tertentu. Biasanya kalau di kawasan industri maka ada sumber air kawasan yang telah disediakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam kawasan industri tersebut. Kemudian ada air PDAM. Nah, ini biasanya yang sering digunakan untuk kebutuhan khusus karena tentu saja berbayarnya cukup mahal untuk pengoperasian pabrik ya. Kemudian apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan air? Yang pertama adalah kemampuan dari sumber air tersebut untuk memenuhi kebutuhan pabrik, kualitas dari air yang tersedia, dan pengaruh musim terhadap kualitas penyediaan air. Jadi kalau biasanya di musim kemarau misalkan saja menggunakan air sungai misalkan seperti itu, terkadang di musim kemarau debit air sungai itu menurun atau bahkan terkadang sangat kecil gitu ya. Jadi juga harus menjadi faktor yang harus diperhatikan bagaimana pengaruh musim terhadap kualitas penyediaan air. Nah, biasanya kalau menggunakan air sungai maka harus diolah terlebih dahulu pada unit utilitas untuk menghasilkan air yang berkualitas sesuai dengan ketentuan. Air PDAM biasanya digunakan untuk kebutuhan air pendingin dan air sanitasi saja karena jumlahnya yang cukup terbatas dan secara ekonomis juga untuk menekan pengeluaran ya. Perhatikan kualitas air harus memenuhi ketentuan yang dibutuhkan. Kemudian utilitas selanjutnya adalah tentang listrik dan bahan bakar, di mana listrik dan bahan bakar ini merupakan alat penggerak dan penerangan. Sumber listrik bisa berasal dari PLN atau generator. Biasanya generator ini digunakan sebagai cadangan apabila sumber listrik utama mati. Artinya bahwa generator ini harus tersedia sewaktu-waktu apabila listrik dari PLN mati. Nah, sedangkan bahan bakar digunakan untuk menggerakkan generator atau menggerakkan alat penghasil panas, misalkan saja boiler. Nah, suplai dari bahan bakar sendiri biasanya dari Pertamina. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa suplai dari Pertamina tidak mengalami hambatan. Apa saja yang harus diperhatikan pada pengadaan listrik dan bahan bakar? Yang pertama adalah ada atau tidaknya
serta jumlah dari tenaga listrik. Bagaimana harganya, apakah memenuhi secara ekonomis, kemudian persediaannya seperti apa, dan persediaan untuk masa yang akan datang, baik itu untuk tenaga listrik maupun bahan bakar. Kemudian aksesnya mudah atau tidaknya untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian faktor utama selanjutnya adalah tentang keadaan geografis dan masyarakat. Kenapa penting? Karena keadaan geografis dan masyarakat ini merupakan pendukung iklim industri dalam menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam bekerja, yang tentu saja nantinya juga akan meningkatkan produktivitas kerja. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kesiapan masyarakat setempat untuk berubah menjadi masyarakat industri. Tentunya ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah setempat dalam menyiapkan masyarakat menjadi masyarakat industri. Kemudian yang kedua adalah keadaan geografis yang menyulitkan konstruksi peralatan. Nah, ini yang harus dihindari. Harus diperhatikan apakah keadaan geografis di lokasi yang akan kita tentukan sebagai pendirian untuk lokasi pabrik, apakah menyulitkan konstruksi peralatan atau tidak. Kemudian bagaimana pengaruh keadaan geografisnya terhadap bencana-bencana seperti gempa, banjir, angin topan, dan lain sebagainya. Tentunya kita harus memilih lokasi yang jauh dari daerah yang sering mengalami gempa, banjir, dan sebagainya. Kemudian kondisi tanah tempat pabrik berdiri juga harus kita perhatikan, apakah menyulitkan pemasangan konstruksi bangunan atau peralatan, proses, dan sebagainya. Tentunya yang kita harapkan adalah tidak ada kesulitan dalam pemasangan konstruksi bangunan dan peralatan proses. Kemudian selanjutnya adalah kemungkinan untuk perluasan di masa yang akan datang. Tentunya kita juga harus memperhatikan apakah daerah di sekitar pabrik yang kita dirikan tersebut memungkinkan untuk perluasan pabrik di masa yang akan datang. Kemudian faktor khusus juga harus mendapat perhatian. Yang pertama adalah transportasi, di mana transportasi ini penting dalam suplai bahan baku dan penyaluran produk, yang nantinya diharapkan dapat menurunkan biaya dan waktu transportasi atau penyaluran bahan dan produk tersebut. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah jalan raya dapat dilalui kendaraan besar. Ini terutama yang menggunakan akses darat. Tentunya jalan raya sangat penting sebagai sarana dan prasarana untuk transportasi. Kemudian jalur rel kereta api apakah tersedia apabila menggunakan transportasi kereta api. Kemudian sungai juga, apakah sungainya itu dilalui kapal atau perahu, atau adanya pelabuhan jika menggunakan transportasi laut, transportasi air maksudnya. Kemudian ada tidaknya lapangan udara. Nah, ini terutama bagi pabrik yang dituju adalah untuk ekspor atau bahan baku yang digunakan itu berasal dari luar atau impor. Nah, ini lokasi pabrik harus dekat atau paling tidak ada mendekati lapangan udara sehingga dalam suplai bahan baku tidak terhambat atau penyaluran produk juga tidak terhambat, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini penting untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran operasional pabrik. Apa saja yang harus diperhatikan?
Yang pertama adalah tingkat pendidikan dari masyarakat, kemudian keahlian dan pendidikan tenaga kerja yang tersedia, kemudahan mendapatkan tenaga kasar dan tenaga ahli, dan tingkat penghasilan masyarakat sekitar. Jadi ini tenaga kerja juga hal yang penting, terutama ketika kita akan menentukan lokasi pabrik, di mana daerah tersebut daerah yang baru atau tidak, apakah tingkat pendidikan masyarakatnya itu bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kita inginkan, dan bagaimana standar penghasilan di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tentang buangan pabrik. Buangan pabrik itu sendiri kita bisa mengkategorikan pada dua kategori, yaitu buangan berbahaya maupun buangan tidak berbahaya, di mana buangan berbahaya maupun tidak berbahaya ini berhubungan dengan peraturan pemerintah pusat dan daerah setempat, karena pasti sudah diatur dalam peraturan pusat dan daerah setempat. Buangan pabrik sendiri berhubungan dengan efek yang ditimbulkan oleh buangan pabrik atau yang kita kenal dengan polusi, di mana polusi ini dikategorikan menjadi 3, yaitu kategori polusi padat, polusi cair, dan polusi gas. Dan apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah menetapkan bentuk buangan. Jadi apakah buangan pabrik tersebut berupa padat, cair, atau gas? Kemudian bagaimana cara pengolahannya? Dan peraturan pemerintah pusat dan daerah setempat itu harus kita perhatikan, karena menyangkut AMDAL, apabila suatu pabrik itu menyalahi atau tidak memenuhi AMDAL, biasanya akan berdampak pada kelancaran operasional dari pabrik itu sendiri. Misalkan saja jika buangan pabriknya melebihi AMDAL yang ditentukan, melebihi ketentuan, bisa saja operasional pabrik dihentikan atau pabrik tidak lagi dapat beroperasi karena menyalahi AMDAL. Kemudian faktor yang berikutnya adalah site dan karakteristik lokasi. Apa saja yang harus diperhatikan pada site dan karakteristik lokasi ini? Yang pertama adalah jenis tanah tersebut, apakah termasuk daerah bebas sawah, rawa, bukit, dan sebagainya, apakah termasuk daerah pedesaan atau perkotaan, dan bagaimana harga tanah tersebut. Ini tentu saja berpengaruh terhadap faktor-faktor yang lainnya juga, termasuk dengan akses sarana dan prasarana, transportasi, kemudian akses dari tenaga kerja yang kita gunakan, yang kita butuhkan, dan juga secara ekonomis terhadap harga tanah. Kemudian peraturan dan perundang-undangan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama adalah peraturan daerah atau Perda, bagaimana alur pendirian industri dan ketentuan mengenai daerah tersebut. Tentu saja ini masing-masing daerah memiliki peraturan masing-masing disesuaikan dengan pemerintah daerah setempat. Jadi sebelum pendirian pabrik harus dipastikan bagaimana peraturan daerah dan alur pendirian pabrik di daerah tersebut. Setelah kita menentukan atau setelah kita mempelajari tadi masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik, kita buat sistem scoring atau pembobotan pada daerah yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Jadi kita kategorikan menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan pabrik, dan kita misalkan memiliki 3 lokasi yang akan digunakan sebagai lokasi pabrik. Nah, kita bingung nih, ini bagaimana untuk menentukan lokasi mana yang tepat untuk pendirian lokasi pabrik. Nah, kita buat sistem pembobotan atau scoring. Misalkan saja pada kategori yang pertama adalah bahan baku. Nah, nilai maksimal yang kita tentukan adalah 100. Maka pada lokasi pabrik yang pertama, misalkan dari segi bahan baku, berapa nilai yang kita berikan? Misalkan aksesnya, mendapatkan bahan baku mudah,
Misalkan kita beri nilai 80, sedangkan di lokasi kedua aksesnya susah, 50 misalkan. Di lokasi ketiga aksesnya sangat mudah, misalkan 90 atau 100. Nah, dari kategori-kategori tadi kita jumlahkan berapa nilai atau skornya, maka dari keseluruhan dapat kita simpulkan nantinya di mana lokasi yang tepat untuk pembangunan pabrik yang akan kita dirikan. Seperti itu. Oke, sampai di sini materi tentang lokasi pabrik. Jika ada pertanyaan bisa melalui kolom chat atau kolom komen, silahkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.